variabel kebebasan sipil yang isinya adalah kebebasan beragama, kebebasan berkumpul berserikat, Yang dasar-dasar Prof ya. kemudian kebebasan dari diskriminasi, dan kemudian kebebasan berpendapat. Angkanya, skornya yang paling rendah itu kebebasan berpendapat. Jadi memang kita punya kecenderungan itu. Begini, pemilu itu menghasilkan vote, ya. Ya betul. Tapi vote ini tidak jadi voice di parlemen, ya. Vote-nya ya digalang dengan biaya mahal sekali. Begitu di parlemen nggak ada voice. Pertanyaannya ada voice, jadi voice nggak di parlemen kan gitu. Terus selain itu ujung-ujungnya keadilan, Ya, jelas. Satu ya sangat-sangat penting. Fundamental. Itu prinsip pertama politik itu kan itu. The first principle of politik itu justice, ada yang bilang kan gitu. Terus yang satu lagi ya sangat penting apa? Kesejahteraan. Kebahagiaan dan kesejahteraan. Iya. Oh iya. Oke Prof, sekarang kita ngomong soal demokrasi Prof. Demokrasi di Indonesia, khususon yang ya mungkin bisa dibilang 20 tahun terakhir lah, atau 15 tahun terakhir lah. Baru-baru ini kan ada kemarin orang kritik lewat musik kena, orang lewat lukisan kena. Memang demokrasi di kita itu memang apa masih ada masalah atau memang tidak akan pernah pure demokrasi masyarakat bisa gitu Prof? Kita ini ya kalau kita pakai ini ya, pakai ukuran dulu yang jelas tuh ada datanya. Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia selama 11 tahun saya terlibat ya. Indeks Demokrasi Indonesia ini indeks yang dibangun oleh Bappenas. Ya, kemudian Bappenas bekerja sama dengan Polhukam, Kemenko Polhukam, dengan Kemendagri juga terlibat di situ, dan juga BPS. Jadi ini yang bikin negara nih. Oh, yang bikin negara. Yang bikin negara. Jadi jangan. Base apa nih nanti nih? Base apa dia bikin? Berdasarkan data dari. Oh, datanya bagus, akurat. Okay, ya. Berdasarkan insiden-insiden pelanggaran demokrasi misalnya gitu ya. Nah, selama 11 tahun itu, dan itu dipublish oleh BPS setiap tahun ya, bisa dicek. Paling nggak sampai tahun 2020 lah yang saya tahu ya. Ke sininya saya nggak tahu. Saya udah nggak terlibat. Tapi selama 11 tahun itu, kebebasan berpendapat itu memang di dalam variabel kebebasan sipil yang isinya adalah kebebasan beragama, kebebasan berkumpul berserikat, yang dasar-dasar Prof ya. Kemudian kebebasan dari diskriminasi, dan kemudian kebebasan berpendapat. Angkanya, skornya yang paling rendah itu kebebasan berpendapat. Jadi memang kita punya kecenderungan itu. Kita punya kecenderungan itu. Dan data fakta ada kayak gitu Prof ya? Iya, dan itu basisnya provinsi tuh. Basisnya provinsi? Iya. Jadi diukur di setiap provinsi di Indonesia. Cek saja, ada artikel saya apa itu, laporan-laporan Indeks Demokrasi Indonesia yang diterbitkan oleh BPS, Bappenas dan ya, Kemenko Polhukam ya. Itu kebebasan berpendapat itu selalu paling rendah. Skornya. Sampai sekarang, paling nggak 2020 lah. Sampai tahun 2020 lah yang saya tahu ya. Itu paling rendah. Jadi memang ada kecenderungan kita memang nggak tahan tidak tahan sama pendapat yang berbeda atau yang berpendapat yang mungkin mengkritik, itu ada kecenderungan itu. Dan kalau kanal-kanal yang selama ini ada itu untuk menampung yang tadi angka terendah itu tidak mampu Prof untuk mengkanalisasi kebebasan berpendapat, bisa dari partai politik, LSM, akademisi gitu. Ya kalau dia meluber kemana-mana berarti kan nggak cukup, nggak ini tuh, ya kan. Protes di Indonesia itu banyak, protes, demo yang berada dengan kekerasan di Indonesia itu banyak, dan bukan di Jakarta saja, dan bukan mahasiswa saja yang protes. Di daerah malah makin kerasa sebenarnya. Protes-protes, demo yang berada dengan kekerasan di Indonesia ini kan banyak sekali termasuk di desa-desa. Dan persoalannya macam-macam. Persoalan agraria, persoalan labor relations, hubungan perburuan, ya.
Bahkan yang juga saya sering ya temukan itu di waktu indeks demokrasi itu, hampir selalu setiap tahun itu ada sekolah yang disegel gitu misalnya oleh masyarakat, protes masyarakat. Kenapa? Ya urusannya persoalan tanah misalnya, sengketa. tanahnya belum selesai atau apa gitu-gitu. Jadi dan biasanya kebebasan berpendapat tadi itu apa namanya tekanan lah ya terhadap kebebasan berpendapat itu muncul dalam bentuk yang bermacam-macam, macam-macam itu. Jadi misalnya apa namanya guru gitu misalnya atau kepala sekolah gitu ya diancam dimutasi karena bahkan bukan dia tapi suaminya atau istrinya gitu ya bertentangan atau berlawanan dengan pejabat tertentu misalnya kayak gitu-gitu ya kayak gitu-gitu tuh banyak di Indonesia. Tapi sebenarnya tidak akan pernah hilang, Prof, sebenarnya, Prof. Loh, Seperti itu. enggak. No, bisa dong. Bisa. Mestinya kita harus punya harapan itu akan hilang. Ya kan? Enggak, artinya ketika orang ya tidak sesuai, tidak tidak sepaham dengan mungkin kebijakan pemerintah, bahkan yang akhir-akhir terjadi kan banyak sekali blunder-blunder, ya otomatis akan meluapkan gitu, Pak. Kebebasan berpendapat itulah yang akan tetap menaruh angka kebebasan berpendapat di indeks demokrasi itu rendah gitu, Prof. No, ya yang Anda menyentuh persoalan yang menurut saya fundamental. Kenapa kok terjadi ketidakpuasan tadi itu? Kenapa kok banyak ketidakpuasan di sana sini terhadap pemerintah dalam tanda kutip ya misalnya ya. Kenapa kok itu terjadi? Persoalannya sebetulnya adalah keterwakilannya yang rendah. Ya kan? Representative body, lembaga perwakilan yang mestinya mewakili rakyat, barangkali belum mewakili atau belum cukup mewakili. Lembaga formalnya kan ada, Prof, kayak DPR gitu. Cuman memang belum terwakili ya, Prof ya. Suara rakyatnya belum terwakili. Belum terwakili. Bahkan seringkali kan sebetulnya saya kadang-kadang mikir begini. Pemilu itu menghasilkan vote. Ya, betul. Tapi vote ini tidak jadi voice di parlemen. Betul. Vote-nya ya digalang dengan biaya mahal sekali. Begitu di parlemen nggak ada voice. Pertanyaannya ada voice-nya. Jadi voice nggak di parlemen. Ya, itu saya kira itu salah satu persoalan demokrasi kita. Bahwa vote itu belum jadi voice yang signifikan gitu. Jadi berpolitik di Indonesia ini bisa dibilang ya masih belum menghasilkan voice yang benar, Prof ya. Karena kalau dilihat, Prof, otomatis ketika kita lihat parlemen sekarang lah, otomatis ya 70% anggota parlemen sama pemerintah. Ketika dia ada masyarakat tidak hadir, dia tetap mempertimbangkan koalisi itu kan, Prof itu. Nah itu silakan dianalisa berikutnya ya. Apakah keterwakilan itu memang sudah optimal gitu ya atau masih bermasalah? Dugaan kita bisa menduga sebetulnya kalau ada ketidakpuasan di hampir banyak sekali sektor, itu artinya keterwakilan tadi masih jadi persoalan kan gitu ya. Dan itu lubernya atau ekspresinya ya di macam-macam di mana-mana ya kan, di mana-mana. Gitu. Tapi berarti kalau anggapan kemarin klaim pemerintah bahwa sistem pemilu kita ini diakui dunia demokratis itu seperti apa, Prof? Nah, Anda kan bisa lihatnya di dua level. Level pertama sebagai prosedur, ya kan? Secara prosedural ya barangkali ya kan? Pemilunya terjadi, ada kontestasi seolah-olah dan sebagainya itu ya. Benar. Itu ada nggak? Ada, terjadi setiap waktu yang berkala. Itu, Prof ya. Berkala, benar nggak? Iya berkala ada dan sebagainya. Pertanyaannya, yang duduk kemudian mewakili apa enggak? Itu udah persoalan substantif kemudian. Kita mesti ukur di level itu gitu. Procedurally barangkali iya. Bahkan secara prosedural saja kemarin itu Anda bisa bilang ya bahwa secara prosedural oke gitu ya. Tapi paling tidak dalam Pilkada Jakarta kemarin kayaknya nggak oke deh. Terlihat sih, Bro. Iya kan?
Ya. Ada nggak upaya orang yang jelas diinginkan, ya diingini oleh masyarakat untuk jadi gubernur dan sebagainya, tapi tidak bisa, bahkan mencalonkan pun nggak bisa. Itu kan berarti ada prosedur yang nggak benar gitu ya. Gini, prosedurnya benar, Ya, prosedurnya, benar, tapi yang menggerakkan prosedur itu nggak benar. ya kan gitu ya. Jadi era dulu kan orang ini percaya bahwa demokrasi itu kan basisnya rasional ya, basisnya pertimbangan-pertimbangan yang rasional kan gitu. Nah, sehingga asumsinya dulu, dan kalau orang ini rasional, orang rasional ketemu orang rasional akan ketemu equilibrium kan gitu ya. Di Jakarta itu berarti tidak rasional, Prof. So everything is good gitu. Tapi gini, bahkan kemudian ya, kalau itu berjalan, kalau ada check and balances segala macam, maka demokrasi itu good even for the rest of the devil. Bahkan kalau yang berkontestasi itu setan-setan aja akan terjadi hal, karena akan ada equilibrium kan gitu. Ternyata enggak juga. Kalau yang pegang prosedur, yang ini itu kesetanan ya susah juga gitu ya. Jadi ada persoalan juga di situ. Jadi ngukur demokrasi itu prosedurnya aja yang mau Anda ukur gitu ya. Atau hasilnya, Prof ya. Promises of democracy, janji-janji demokrasi itu dipenuhi. Nah, gitu itu kan. Dua tolak ukur itu, Prof. Loh iya dong, harus substantif juga kan. Apa janjinya demokrasi? Janjinya demokrasi itu satu, paling enggak nih ya, saya sederhanakan aja kan. Satu, demokrasi itu menjanjikan keamanan. Satu, pertama kebebasan lah. Orang ini individu dalam satu demokrasi itu punya kebebasan berpendapat, berpikir, ya tadilah civil liberty tadi itu, berkeyakinan dan lain-lainnya, sebagaimana juga diamanatkan oleh undang-undang dasar kita kan gitu misalnya. Itu satu. Terus apa? Keamanan. Nggak cuma bebas saja, tapi juga aman kan gitu ya. Ada yang bilang barangkali bebas bertanggung jawab dan sebagainya, terserah lah itu formulasinya seperti apa. Terus ada keamanan, ya kan gitu. Terus selain itu ujung-ujungnya keadilan, satu ya sangat-sangat penting. Itu prinsip pertama politik itu kan itu. The first principle of politik itu justice, ada yang bilang kan gitu. Terus yang satu lagi ya sangat penting apa? Kesejahteraan. Kebahagiaan dan kesejahteraan. Iya. 4 poin penting dalam demokrasi yang seharusnya bisa diukur itu, Prof. Yang bisa. Iya, tapi realitanya ini kan substantif. Ya, betul. Anda nggak bisa ngukurnya cuma prosedural saja, ya kan gitu. Yang mana yang mau Anda pakai, kan gitu. Oke, berarti ya itu tadi berarti klaim itu ya kalau dilihat dari dua kategori itu ya bisa dilihat sendiri, Prof ya, kenyataannya. Nah sekarang Prof tentang ini Prof, bisa dibilang sekarang kan banyak sekali rongga-rongga ruang-ruang masyarakat ini sebenarnya bisa berpendapat lebih gitu. Terus tapi kenyataannya banyak sekali sekarang isu-isu yang dihubungkan dengan sentralisasi, akan kembali ke sentralisasi gitu, Prof. Sebenarnya makna dari otonomi daerah dulu itu tujuannya apa, dan sekarang apakah ada isu-isu seperti itu menurut Profesor gimana? Otonomi daerah ini kan salah satu tujuan pentingnya lah ya, kalau dari sisi tata kelola pemerintahan itu kan mendekatkan pemerintah ke rakyat, mendekatkan services. Jadi ya kan. Tapi otonomi daerah itu berarti bagian dari demokrasi juga, Prof ya? Of course. Gini, bagian dari tata kelola pemerintahan. Saya bisa membayangkan yang otoriter bisa nggak ya mendesain tata kelola yang decentralized, barangkali agak susah ya. Barangkali tentu ada hubungannya dengan demokrasi. Mendekatkan services negara ya ke rakyat yang dilayani. Jadi oleh karena itu misalnya bayangkan ya sekarang itu kena bupati misalnya, kepala daerah gitu ya, itu dia harus berkampanye tuh ya, memberikan visi misinya. Itu kan berarti menunjukkan apa yang dia mau lakukan ke siapa? Rakyat yang paling dekat dengan dia di situ, ya kan? Ini loh yang mau saya lakukan, kira-kira gitu. Dan rakyat memilih sepakat atau tidak kan gitu. Dan kita tahu daerah di Indonesia ini kan banyak variasi kebutuhannya, barangkali sederhana aja nih. Gue belum ngomong politik ya, itu macam-macam ya. Kalau satu
otonomi daerah dalam hal ini mendekatkan kan itu. Kalau sekarang ini ada berapa ratus ya daerah misalnya di Indonesia gitu, ada daerah ya, berapa daerah di Indonesia. Kalau dibayangkan pemerintah pusat yang mencoba memahami seluruh kebutuhan daerah ini kan Tidak akan akan bisa. span-nya terlalu besar, Betul. span-nya sangat besar. Makanya ada namanya otonomi daerah yang mereka memang mengurusi lokal yang relatif lebih kecil, sehingga pemerintah dengan rakyat itu menjadi dekat. Betul. Sehingga apa, kebutuhan-kebutuhan mereka, aspirasi mereka, kepentingan mereka, dan seterusnya ya, aspirasi-aspirasi itu akan bisa lebih terpenuhi. Selain juga kebutuhan-kebutuhan pembangunannya gitu. Jadi itu sebenarnya bagus, Prof, ya, sangat bagus. Tapi ada ya sekarang kayak fenomena ya mungkin bisa dibilang ya kecenderungan akan kesentralisasi lagi gitu, Prof, dengan kemarin ada retreat lah, begitulah. Ya belum lah, terlalu dini barangkali ya untuk melihat itu. Kita lihat lagi lah. Kita lihat lagi. Apa namanya? Paling tidak ya sekarang ini pemerintah daerah itu dipilih oleh rakyatnya di daerah itu dengan janji-janji yang didengar oleh masyarakat daerah itu. Apakah mereka akan ya memenuhi janji itu atau tidak, itu perlu nanti kita lihat lah. Ya. Oke deh, Pura Koncong, itu tadi ngobrol kita dengan Pak Abdul Malik Kismar, psikolog politik dan juga akademisi yang luar biasa. Mudah-mudahan segmen Sinau Bareng ini bisa bermanfaat buat para konco, para sedulur dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.